Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat, semangat pagi. Semoga sehat semua hari ini ya. Baiklah kita ketemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Erni Nurila SPD MMPD dalam materi puisi lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Ciri-ciri puisi ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah jenis dari karya sastra, puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Dalam puisi lama biasanya terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruh oleh budaya asing. Aturan-aturan puisi lama. Pertama, terdapat persajakan atau rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang terdapat dalam larik sajak. Jumlah kata dalam satu baris. Jumlah baris dalam satu bait. Bait adalah satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris. Yang selanjutnya, banyak suku kata dalam setiap barisnya dan adanya irama atau pergantian kesatuan bunyi. Ciri-ciri puisi lama, satu, anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya. Kedua, disampaikan dari mulut ke mulut atau disebut dengan sastra lisan. Ketiga, terikat pada aturan, mulai dari jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata, hingga rima. Gaya bahasanya tetap, statis dan klise. Isinya fantastis dan bertema istana sentris. Jenis puisi lama banyak sekali. Pertama yang disebut dengan pantun, yang kedua syair, ketiga gurindam, keempat karmina, kelima talibun, keenam seloka, ketujuh mantra. Baiklah kita lihat satu persatu. Satu, pantun. Pantun adalah puisi lama yang mempunyai sajak ABAB pada baitnya. Setiap bait terdiri atas 4 baris dengan setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada 2 baris awal disebut dengan sampiran, sementara pada 2 baris terakhir disebut dengan isi. Contoh pantun. Ada pepaya, ada mentimun, ada mangga, ada salak. Daripada duduk melamun, lebih baik membaca sajak. Syair. Syair berasal dari bahasa Arab, yakni syair, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syi'ru, syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Yang ketiga, gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang pertama kali dibawa oleh orang Hindu, sekaligus mendapat pengaruh dari sastra Hindu, kira-kira pada tahun 100 sebelum Masehi. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yaitu berakhir dengan bersajak A, 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 A. Contoh gurindam berakhir dengan yang bunyi yang sama ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Contoh 2, barang siapa tinggalkan sembahyang, bagi rumah tiada bertiang. Yang ketiga, jika suami tidak berhati lurus, istri pun kelak akan kurus. Karmina. Karmina dapat disebut juga sebagai pantun kilat karena kurang lebih sama dengan pantun, tetapi lebih pendek. Karmina hanya mempunyai 2 baris saja dan bersajak AA. Bersajak AA atau AB. Mengisahkan seorang pahlawan atau disebut dengan epik, mengandung 2 hal yang bertentangan yaitu rayuan dan perintah. Contoh Karmina.
Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Berakhir dengan aa bunyi yang sama atau disebut dengan pantun kilat. Talibun. Talibun merupakan pantun yang dalam setiap baitnya terdiri atas jumlah baris yang genap. Misalnya 6 baris, 8 baris, atau 10 baris dalam satu baitnya. Dalam sebuah talibun terdapat ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah baris harus lebih dari 4 baris dan genap. Misalnya 6, 8, atau 10 baris dalam setiap bait. Kedua, jika satu bait terdiri atas 6 baris, maka 3 baris awal adalah sampiran dan 3 baris akhir adalah isi. 3. Apabila satu bait terdiri atas 6 baris, maka sajaknya adalah ABC, ABC. Yang keempat, apabila satu bait terdiri atas 8 baris, maka sajaknya adalah ABCD, ABCD. Contoh talibun. Ada ini 6 baris. Baris ke-1, kalau anak pergi ke pekan, you beli, anak pun beli. Sampiran. Ikan panjang beli dahulu. Saya ulangi ya. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli, belanak pun beli. Sampiran. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk semang cari dahulu. Jadi ini hampir sama dengan pantun. Kalau pantun adalah 2 baris sampiran, 2 baris isi. Tetapi kalau talibun 3 baris sampiran, 3 baris isi. Seloka. Seloka adalah salah satu jenis puisi lama yang hampir sama dengan pantun dan disebut juga dengan pantun berkait. Pada baitnya akan terdapat keterkaitan. Misalnya, pada baris kedua, bait pertama menjadi baris pertama, bait kedua. Dan baris keempat, bait pertama menjadi baris ketiga, bait kedua. Kita lihat contohnya. Baris pertama, lurus jalan ke Payakumbuh, kayu jati bertimpal jalan. Baris ketiga, di mana hati tak akan rusuh, ibu mati bapak berjalan. Nah, pada baris kedua diulangi lagi ke baris ke 2, 3, 4, 5, ke-6 ya. Jadi baris kedua, kayu jati bertimpal jalan, diulang lagi pada baris ke-6. Kayu jati bertimpal jalan, turun angin patahlah dahan. Ibu mati bapak berjalan, kemana untuk diserahkan. Baris keempat diulang kembali pada baris ke-8. Baris ke-4, ibu mati bapak berjalan, diulang lagi pada baris ke-7. Ibu mati bapak berjalan, kemana untuk diserahkan. Mantra. Mantra adalah salah satu karya sastra Melayu yang isinya dianggap memiliki kekuatan gaib. Mempunyai rimanya ABC, ABC, ABCD, 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 ABCDE. Bersifat lisan, diyakini memiliki kekuatan sakti atau magis, terdapat perulangan, memiliki majas metafora, bersifat esoterik atau bahasa khusus antara pembicara dengan lawan bicara, misterius, lebih bebas dibandingkan puisi lama lainnya dalam suku kata, baris, dan sajak. Contoh mantra. Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun berilir singa mayang.
Mari mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading akan membasuh mukamu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kita akan belajar lagi. Selanjutnya adalah puisi baru di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.